Oke, Ustadz, ini kan Nikita Willy kan menikah nih kemarin ya, terus maharnya seperangkat alat sholat seperti itu, gimana sih menurut Ustadz sendiri? Mahar merupakan daripada rukun Islam, syarat daripada pernikahan. Salah satunya yang pertama adalah syarat daripada pernikahan. Yang pertama adalah dari mempelai laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua ialah saksi, wali daripada pihak perempuan. Dan yang ketiga adalah saksi dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang keempat adalah mahar. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Oleh karenanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa atun nisaa shadiqatihinna nikah. Jika kamu menikahi wanita yang kamu cintai, maka berikanlah mahar. Salah satu bentuk cinta yaitu orang yang kamu nikahi. Mahar dalam Islam bagian daripada sebuah rukun. Bagaimana harga di seorang perempuan itu dinilai dari sebuah mahar. Artinya memuliakan seorang itu mencintai, memuliakan orang yang kita cintai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Maka harus dengan mahar yang harganya boleh. Zaman Rasulullah SAW mengatur sangat banyak. Boleh dengan onta, hampir lagi dengar seorang selebritis menikah, seorang laki-laki menikahnya dengan mahar yang sangat tinggi. Artinya seorang laki tersebut mengetahui begitu maharnya seorang perempuan, yaitu dengan memberikan mahar yang terbaik bagi seorang yang dinikahi. Terlebih lagi apa dia? Emas, intan, berlian, Allahu Akbar. Disinilah salah satu bentuk cinta dia kepada seorang perempuan, nilainya sangat tinggi, diberikan mahar yang terbaik kepadanya. Kalau kayak seperangkat alat sholat atau mungkin Quran atau apa itu, ketika orang hijab kabul, angkah kita wazawat kita ada mahkubatan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan titik-titik, yaitu dengan mahar. Kemudian mahar ini boleh dengan berupa mas kawin, kemudian seperangkat alat sholat. Berarti ada perjanjian antara mahar itu dan perjanjian. Ketika dia memberikan mahar terbaik, yaitu sebuah seperangkat alat sholat atau Quran, berarti esensinya dia harus siap menerima konsekuensinya ketika mahar itu diberikan yang terbaik. Artinya sholat nggak ditinggal kalau berupa seperangkat alat sholat. Kemudian Al-Quran, berarti harus konsekuensinya harus tahu ketika dia menikah, ketika dimaharkan dengan perempuan, berarti harus membaca Al-Quran sebagai salah satu bentuk rasa cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang yang dicintai. Tapi jadi beban nggak sih bagi si yang istilahnya memberikan itu, atau bagi bagi kedua pasangan itu? Ketika mahar ini diberikan, jangan sampai ketika seorang mempelai dari lelaki memberikan mahar kepada mempelai perempuan yang dicintainya, yang dinikahinya, yang sampai jadi beban. Kalau saya jadi beban, maka nggak akan tulus, nggak ikhlas, nggak sampai kepada Allah SWT. Namun ketika memberikan mahar itu, apakah dia bentuk seperangkat alat sholat, kemudian Al-Quran, emas, berlian, menjadi beban nggak? Tidak menjadi beban. Bahkan ketika mahar ini dijual, boleh digunakan uangnya untuk keseharian dia makan, sangat boleh. Dan insya Allah tidak akan menjadi beban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mahar itu dijual, boleh untuk digunakan sebagai salah satu kebutuhan kita. Di dalam Islam tidak ada ketika seorang menikah itu wanita menuntut suatu hal yang memang seorang laki-laki tidak mungkin untuk kemampuan kapasitasnya. Namun lagi ketika mahar itu diberikan seorang perempuan, bukan suatu ketentuan yang hak, tetapi hak di sini adalah ketulusan seorang yang dicintai seorang laki-laki, kemudian diberikan mahar. Tidak harus menyebutkan mahar ini. Kalau laki-lakinya itu mampu, ya silakan. Kalau laki-lakinya itu mampu, silakan untuk memberikan yang terbaik untuk perempuan. Tetapi perempuan itu jangan menuntut memberikan, ayo saya pengen maharnya mobil Pajero Sport, mobil yang indah, pesawat dan sebagainya. Dengan ketentuannya memang laki-laki di sini tidak mampu untuk melakukan membeli mahar yang sangat mahal, maka tidak diperbolehkan di Islam. Kebanyakan ketika mahar itu dijadikan suatu penggalan, maka pernikahan itu bisa jadi tidak sah. Nah, ini batal. Akhirnya banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki. Oleh karena yang jadikan suatu faktor mahar tersebut menjadi kendala. Seorang yang dinikahi itu kemudian memberikan mahar terbaik agar tidak terjadi pernikahan.
Permintaan sula ya. Ya. Iya. Ya, maka ketika seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan, yang pertama seperti pada pernikahan itu adalah muslim. Namun ketika permintaan ada seorang laki-laki meminta seorang perempuan yang memang agamanya berbeda non muslim katakanlah, maka yang harus dilakukan seorang muslim harus jelas agamanya bagaimana, soalnya syarat daripada rukun pernikahan tersebut adalah muslim. Nah, ketika sang suami ini memberikan kepada sang yang dinikahi seorang perempuan disayangi, maka harus kewajiban yaitu harus bersyahadat dulu. Artinya wajib seorang laki-laki meminta haknya pada wanita untuk masuk agama Islam sebelum pernikahan itu terjadi. Tapi dengan ini dibawa ke apa? Ini Mengucap syahadat di rumahnya. Itu kayak menjadi gitu. syarat nggak Ustadz atau harus Untuk di masjid? syahadat dimanapun bisa, mau di rumah, mau di kantor, di masjid, musola. Akan indahnya ketika seorang wanita itu ingin menikahi seorang suaminya yang memang muslim, kemudian dan muslim, maka dia syahadat, harus syahadat. Kalau tidak syahadat tidak sah pernikahan. Maka syarat dari pernikahan itu seorang non muslim harus masuk muslim dulu. Salah satunya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi pada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Celebrities ID